Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu saat kamu sendirian, tapi saat kamu menoleh, tidak ada siapa-siapa? Mungkin itu bukan sekedar perasaan, karena nyatanya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Mereka ada di sekitar kita, tak terlihat, tak bersuara, tapi nyata. Selamat datang di Asa Horor, tempat di mana cerita bukan hanya dongeng, tapi bayangan dari sesuatu yang hidup berdampingan dengan kita. Bersiaplah, karena malam ini kita akan membuka pintu ke dunia yang tidak seharusnya terbuka. Namaku Adi. Aku tinggal di sebuah kosan tua di daerah Dago, Bandung. Tempat yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak terlalu sepi. Kosan ini terdiri dari 2 lantai dengan 10 kamar, dan aku menempati kamar nomor 3 di lantai bawah dekat tangga menuju lantai 2. Waktu aku pertama kali datang untuk lihat-lihat kamar, aku sempat iseng bertanya ke ibu kos, "Bu, itu kamar nomor 7 kok nggak dibuka ya? Apa ada yang tinggal di situ?" Ibu kos seorang wanita berusia 60-an dengan suara serak dan raut wajah yang selalu tampak lelah, hanya tersenyum samar. "Itu rusak," katanya, "harus dibenerin dulu." Aku nggak nanya lebih lanjut. Kupikir karena memang rusak dan memang sedang direnovasi. Tapi anehnya, selama berbulan-bulan tinggal di sini, aku nggak pernah lihat satu tukang pun yang naik turun tangga, apalagi masuk ke kamar itu. Dan yang bikin lebih ganjil, tiap malam aku sering dengar suara gesekan furnitur dari atas, kayak kursi yang digeser pelan-pelan di lantai kayu tua. Awalnya kukira itu suara dari kamar lain, tapi setelah aku tanya ke penghuni lantai 2, mereka bilang kalau kamar 7 itu kosong. Kejadian malam-malam berikutnya makin aneh. Aku sering terbangun sekitar jam 2 atau jam 3 pagi karena suara langkah kaki di atas plafon kamar. Aku pernah coba naik dan intip dari celah pintu kamar 7, tapi pintunya terkunci rapat dan gagangnya berdebu seperti nggak pernah tersentuh. Sampai suatu malam, lampu kamarku tiba-tiba padam. Aku pun keluar kamar dan baru sadar, cuma kamarku yang gelap. Yang lain tetap terang. Kupikir saklar kamarku yang rusak. Aku pun pergi ke bawah buat minta bantuan ibu kos. Waktu aku turun, aku lihat pintu kamar 7 terbuka sedikit. Padahal sebelumnya terkunci. Aku yakin. Aku mendekat pelan. Lorong di lantai 2 malam itu sunyi sekali. Angin dari jendela di ujung lorong seperti mati. Bahkan tidak ada suara sedikit pun saat itu, sangat sunyi. Bulu kuduku merinding sejadi-jadinya. Jantungku berdetak tidak karuan. Dengan sedikit gemetar, aku dorong sedikit pintu itu. Kamar 7 gelap, tapi dari cahaya bulan yang masuk lewat jendela, aku bisa lihat ada meja rias di sudut ruangan. Cermin di atasnya penuh bercak hitam. Dan aku lihat bayangan seseorang berdiri di cermin itu, padahal di ruangan itu tidak ada siapa-siapa selain aku. Bayangan itu seperti seorang perempuan berambut panjang, kepalanya miring ke kanan, tapi wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut. Saat aku menatapnya lebih lama, dia berjalan ke arahku, tapi hanya di dalam cermin. Aku pun ketakutan dan lari secepat mungkin turun ke lantai 1 dan hampir terjatuh di tangga. Lalu ibu kos menemuiku di ruang tamu. Wajahnya pucat, lalu dia bertanya, "Mas sempat buka kamar 7 ya?" katanya lirih. Aku tak mampu bersuara dan hanya mengangguk. Lalu ia menarik nafas panjang dan bercerita bahwa dulu ada mahasiswi tinggal di situ. Diri dengan cara bunuh diri.
di depan cermin karena pacarnya selingkuh. Itu kamar terakhir yang dia tempati. Dan sejak saat itu, siapapun yang masuk kamar itu, terutama laki-laki, entah sadar atau enggak, bakal dibikin mimpi buruk dengan suara-suara aneh sampai dia melihatnya. Saat itu juga aku putuskan untuk pindah. Aku nggak ambil barang apapun, hanya membawa tas dan motor. 1 minggu setelah aku pindah dari kosan itu, aku pikir semuanya akan selesai. Tapi ternyata tidak. Awalnya hanya mimpi. Setiap malam aku bermimpi berada di dalam kamar nomor 7 itu. Tapi di mimpi itu, aku tidak bisa bergerak. Aku hanya berdiri di depan cermin tua yang sama, dengan bayangan perempuan itu menatapku tanpa wajah. Hanya rambut panjang hitam dan senyum samar yang sangat aneh. Dan tiap kali aku terbangun, leherku terasa berat, seperti ada yang menekan dari atas. Lalu hal-hal aneh pun terjadi. Cermin di kamar mandiku berkabut setiap pagi, meski tidak ada uap, dan tiap kali aku lap, selalu muncul bekas tangan 5 jari kecil seperti milik perempuan. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Saat aku pulang kerja, pintu kamarku terbuka sedikit. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Di dalam kamar semua lampu mati. Tapi cermin di ruangan tengah, tempat cermin besar yang sebelumnya kusimpan di pojok karena trauma, menyala redup, seolah memantulkan cahaya yang tak berasal dari manapun. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan putih yang persis di kamar 7 saat itu. Dia berdiri tepat di depanku dengan bau busuk yang Wajahnya hancur, matanya hitam kosong, lidahnya terjulur menggantung seperti tercekik. Lehernya membiru dengan bekas jeratan tali. Dan aku hanya bisa terdiam, gemetar, dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku tersadar, ternyata itu sudah pagi. Aku mencoba menghubungi ibu kos yang lama untuk menceritakan semuanya, tapi nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Karena penasaran, aku nekat kembali ke kosan lama. Tapi saat aku tiba di sana, kosan itu tidak ada. Yang ada hanyalah puing-puing sisa reruntuhan yang sudah lama dengan rumput dan pohon-pohon yang berserakan tak karuan. Aku pun bertanya pada warung yang tak jauh dari rumah itu. Si ibu warung bilang kalau rumah itu memang sudah kosong dan hancur sudah 10 tahun lebih. Aku pun bingung. Aku tinggal di sana 2 minggu yang lalu. Sekujur tubuhku mendadak lemas. Dan aku berpikir, selama ini aku tinggal di mana?